Ini adalah gaming handheld PC terbaru, terkencang dan terbaik dari Asus di Indonesia. Prosesornya pakai AMD Ryzen AI Z2 Extreme, prosesor handheld terkencang dari AMD. RAM-nya lega dan super kencang, 24GB LPDDR5X 8000. SSD-nya langsung 1TB dan ukurannya 2280. Ini ukuran yang normal yang besar itu. Layarnya IPS Full HD, ukuran 7 inci dan refresh rate-nya 120Hz. Konektor USB Type-C-nya ada 2. Baterainya 80 Wh, besar banget dan bobotnya tetap ringan di 720 gram aja. Ya, ini adalah Asus ROG Xbox Ally X. Ya, saat pertama diumumkan, handheld gaming yang satu ini sempat bikin geger ya, rame waktu itu. Pertama karena memang desainnya yang anti mainstream, tidak seperti handheld gaming pada umumnya dan lebih mirip ke arah controller. Selain itu, ROG Xbox Ally X ini jadi handheld gaming PC pertama yang menawarkan Xbox Experience dengan Windows Freedom. Jadi, waktu pertama kita nyalakan, itu udah langsung seperti pakai konsol Xbox. Penasaran? Yuk kita langsung bahas ya, dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen AI Z2 Extreme di sini. Ini punya 8 cores dan 16 thread yang terdiri dari 3 Zen 5 cores dan 5 Zen 5C cores. Lalu maksimum boost clock-nya hingga 5 GHz. Default TDP-nya di 28 watt. Untuk L3 cache-nya 16 MB. Ini lumayan besar ya. Untuk NPU AMD Ryzen AI-nya, dia punya performa up to 50 TOPS. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon 890M Graphics. Arsitekturnya udah RDNA 3.5. Ini penerus dari RDNA 3 yang digunakan di prosesor Ryzen Z1 Extreme. Dia punya 16 graphics core dan total 1024 shader units. Tentunya ini mendukung teknologi ray tracing dan akselerasi hardware AV1. Secara default, kapasitas VRAM-nya ada di 8GB dan ini mengambil dari RAM yang ada di sistem. Pengaturan VRAM dapat kita ubah melalui BIOS dan menu performance pada software Armoury Crate. Nah, untuk RAM, 24GB LPDDR5X 8000 ya. Dual channel 128-bit onboard. Tentunya ini nggak bisa di-upgrade. Nah, karena 8GB dialokasikan untuk VRAM, kapasitas RAM yang bisa digunakan di Windows ada sekitar 16GB. Untuk storage, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada 1 slot, tapi kapasitasnya langsung 1TB. SSD-nya juga pakai ukuran besar, 2280. Jadi kalau mau upgrade, nyari penggantinya ini gampang banget. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai MediaTek MT7922AX. Ini sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 80 Wh. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Home. Nah, ini menarik ya, karena meskipun dia menggunakan Windows 11, ROG Xbox Ally X ini sudah dilengkapi dengan software Xbox Full Screen Experience. Software ini mampu memberikan pengalaman layaknya menggunakan konsol walaupun ini sebetulnya Windows 11. Nah, Xbox Full Screen Experience ini juga memiliki beberapa optimasi tambahan yang diklaim mampu meningkatkan performa saat kita lagi main game. Nanti kita akan bahas dengan lengkap ya. Oke, untuk body, form factor-nya itu adalah handheld console PC atau gaming handheld PC. Materialnya polikarbonat. Untuk warna, yang satu ini warnanya hitam, mirip seperti Ally X yang dulu pernah kita review. Nah, kalau kalian ada yang warna putih, nah itu beda. Itu ROG Xbox Ally aja ya, beda. Nah, untuk desain, ROG Xbox Ally X ini bisa dibilang memiliki desain yang sangat berani ya, karena di sisi kanan dan kiri terdapat area grip yang menonjol ke arah pengguna. Ini mirip banget dengan controller Xbox. Cekungan gripnya juga lebih dalam, jadi saat digenggam, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu punya ruang lebih besar dibandingkan dengan handheld gaming lainnya. Ini membuat pengalaman menggenggamnya jadi jauh lebih nyaman. Mirip seperti Ally X sebelumnya, di bagian grip belakang terdapat tekstur bertulisan ROG. Untuk dimensi, panjangnya 29,08 cm, lebar 12,15 cm, tebalnya 5,07 cm. Untuk bobot handheldnya di 720 gram, chargernya itu 222 gram. Jadi kalau dibawa-bawa dua-duanya ada di 942 gram. Nah, untuk display, layarnya masih mirip seperti Ally X generasi sebelumnya ya, dengan panel IPS ukuran 7 inci. Resolusinya Full HD atau 1920x1080. Jadi aspek rasionya 16:9. Refresh rate-nya udah 120 Hz dan tentunya sudah mendukung variable refresh rate. Menurut Asus, brightness-nya itu ada di 500 nits dengan kahar gamut di 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, peak brightness untuk kondisi dalam ruangan itu ada di 440 nits.
Walaupun ada di bawah klaim Asus, tapi ini termasuk cukup terang ya. Jadi lumayan nyaman kalau digunakan di luar ruangan, asal nggak di bawah terik sinar matahari langsung tentunya. Lalu untuk gamut coverage-nya ada di 94,8% sRGB dengan gamut volume di 99,1% sRGB. Jadi untuk layarnya ini masih mirip seperti Ally X generasi sebelumnya. Layarnya sudah mendukung touchscreen hingga 10 point multi-touch. Permukaannya pakai lapisan Corning Gorilla Victus dan Corning DXC Anti-Reflection. Oke, untuk mikrofonnya, yang satu ini memiliki dua buah mikrofon yang terletak di sisi kanan dan kiri layar dan sudah dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancellation. Untuk kemampuan mikrofon dan noise cancellingnya kurang lebih seperti ini. Ya, di tangan saya kali ini sudah ada ROG Xbox Ally X. Kita sudah di luar, kita akan tes mikrofon dan fitur noise cancellingnya. Bisa dilihat di belakang saya sedang ramai dan noise di background bisa diredam dengan baik ya, dan suara saya bisa terdengar dengan jelas di ROG Xbox Ally X ini. Ya, ROG Xbox Ally X ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang sudah mendukung Dolby Atmos. Speaker terletak mengarah ke pengguna di area kanan kiri layar. Untuk kualitas suara speakernya ini beneran memuaskan ya. Suaranya lantang dan rapih di sini. Separasi oke, vokal jelas, bassnya juga udah lumayan menentum di sini. Nah, walaupun handheld, soundstage terasa cukup megah saat dipakai untuk main game. Mirip seperti laptop gaming ukuran besar nih. Bisa dibilang ini adalah salah satu speaker di handheld gaming yang paling bagus untuk saat ini. Intinya sih speakernya itu khas kelas ROG lah ya. Dipakai buat main game tanpa headset udah mantep banget. Nah, kalau bicara soal konektor dan tombol-tombol, itu semua terletak di bagian atas perangkat. Ada satu buah USB-C 4.0 yang mendukung Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1 dan Thunderbolt 4. Jadi kalau mau dipasangin eksternal GPU seperti ROG XG Mobile 2025 ini juga bisa ya. Lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang udah support DisplayPort 2.1 dan Power Delivery 3.0 juga. Nah, karena ini ada dua buah port USB-C, perangkat ini jadi bisa dipasang ke dua monitor ekstra sebetulnya. Menarik nih, jadi cocok juga digunakan untuk produktivitas. Nah, di sebelahnya ada tombol volume, lalu ada slot micro SD card, ada port audio jack combo 3,5 mm, dan ada tombol power yang sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor seperti Ally generasi sebelumnya. Untuk layout dari controllernya ini mirip seperti ROG Ally generasi sebelumnya ya, sama-sama masih menggunakan layout controller dari Xbox. Bedanya di sini ada tombol tambahan, yaitu tombol Xbox yang terletak di antara joystick kiri dan tombol Armoury Crate. Saat tombol Xbox atau tombol Armoury Crate ditekan akan membuka menu Quick Settings dari Xbox Game Bar di sebelah kiri. Kita bisa akses cepat berbagai pengaturan dan akses game cepat lewat menu yang satu ini. Tombol ekstra di sebelah kanan juga punya fungsi baru nih. Kalau sebelumnya digunakan untuk mengakses fitur Quick Settings, sekarang tombol ini berfungsi untuk mengakses menu library dari Xbox App. Tombol-tombol terasa agak berat ya saat ditekan ya, tapi jadi memberikan kesan yang solid saat digunakan. Di base lingkaran analog sticknya terdapat hiasan RGB yang dapat dikustomisasi melalui software Armoury Crate. Oke, untuk tombol RB dan LB-nya ini terasa clicky ya, tapi tetap lebih hening dibandingkan Ally X. Untuk tombol triggernya ini sudah pakai Hall Effect Analog Triggers dan sudah dilengkapi dengan fitur Impulse Triggers seperti yang ada di controller Xbox. Tombol makro di bagian belakang juga punya ukuran yang kecil, mirip seperti yang ada di Ally X. Oke, untuk sistem keamanan, ROG Xbox Ally X ini dilengkapi dengan fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power dan ini sudah mendukung Windows Hello. Nah, masuk ke sistem pendingin, ROG Xbox Ally X ini punya sistem pendingin aktif baru yang disebut ROG Intelligent Cooling Dual Fans. Sistem pendingin ini menggunakan dua buah kipas dan satu pipa heat pipe yang memaksimalkan pendinginan dengan tingkat kebisingan yang rendah. Nah, untuk software ya, kalau kita bicara soal handheld gaming, rasanya belum lengkap kalau kita nggak bahas softwarenya. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, ROG Xbox Ally X menggunakan software Xbox Full Screen Experience. Software ini sudah dioptimalkan khusus untuk penggunaan handheld. Jadi saat perangkat ini kita nyalakan, akan otomatis masuk ke Xbox Full Screen Experience ya. Jadi dia nggak masuk ke menu Windows seperti laptop atau handheld lain yang belum menggunakan software ini. Kalau mau masuk ke Windows biasa, kita cukup tekan dan tahan tombol Xbox yang ada di kiri, lalu pilih Windows Full Mode di bagian bawah. Atau bisa juga melakukan swipe dari bawah layar ke atas untuk membuka menu tersebut. Perlu diperhatikan ya, walaupun kita bisa langsung kembali ke Xbox Full Screen Experience dari mode Windows, dari Windows sudah ada notifikasi bahwa agar optimalisasinya menyala, kita perlu melakukan restart dulu. Nah, sekarang kita lihat pengalaman navigasi menggunakan controller. Ini juga terasa cukup memuaskan di sini, karena semua menunya
bisa diakses dengan mudah menggunakan controllernya. Memang masih belum yang perfect banget ya, tapi ini sudah jauh lebih nyaman dibandingkan saat navigasi di mode Windows menggunakan controller. Salah satu yang membuat kurang nyaman yang kami temukan di sini adalah saat kita pertama kali menjalankan game dari Steam. Terkadang Steam memberikan jendela notifikasi. Nah, jendela notifikasi ini masih belum bisa muncul secara otomatis. Jadi kita perlu mengubah jendela utama ke notifikasi tersebut, melakukan close, baru balik lagi ke dalam gamenya. Tapi harusnya bug kecil seperti ini harusnya bisa segera diatasi dengan update aja sih ya. Selain itu, Microsoft juga sudah memperbarui mode sleep di handheld gaming Windows ini. Kalau dulu saat kita nyalakan dari sleep, gamenya akan terminimize secara otomatis. Nah, kalau kita pakai mode Xbox full screen, gamenya itu masih jalan dengan normal, nggak ke minimize setelah dibangunkan dari sleep. Nah gini dong, udah mirip seperti pakai konsol beneran jadinya kan. Selain itu, Xbox full screen juga sudah memiliki fitur task switcher. Jadi kita bisa berpindah dari game ke halaman utama Xbox app dengan menahan tombol Xbox. Task switcher ini juga dapat digunakan untuk langsung melakukan force close gamenya dengan mudah dan cepat. Nah untuk library game, secara default aplikasi ini mengambil library dari akun Microsoft atau akun Xbox kita. Tapi tenang, karena kita tetap bisa menginstal dan mengakses aplikasi pihak ketiga seperti Steam, Epic, atau yang lainnya melalui Xbox Full Screen Experience ini. Dan kalau mau install game langsung lewat sini tanpa masuk mode Windows juga bisa ya. Udah nyaman lah pokoknya di sini. Kemudian kalau ingin main game di konsol Xbox atau di PC lain lewat Xbox App dan mau lanjut main di sini, bisa juga. Karena perangkat ini sudah mendukung Xbox Play Anywhere. Jadi akan secara otomatis melakukan sinkronisasi save file dari Xbox atau PC lainnya ke Xbox Ally X ini. Oh ya, mungkin perlu diperhatikan, kalau kita hanya copy paste game yang pakai exe ya, tanpa launcher third party, seperti contohnya dari GOG ya, atau game Hoyoverse seperti Genshin dan Star Rail yang di copy paste, gamenya tidak akan muncul di library ya. Tapi tenang, karena kita tetap bisa menjalankan gamenya di mode Xbox itu melalui fitur Quick Access yang dapat dibuka dengan menekan tombol Xbox atau tombol Armoury Crate SI, lalu pilih tab Home. Dengan syarat gamenya udah pernah kita jalankan di mode Windows dulu ya. Ya, ROG Xbox Ally X juga sudah mendukung teknologi frame generation terbaru dari AMD yang disebut sebagai AMD Fluid Motion Frames atau AFMF ya, yang dapat diaktifkan melalui software ini. Menurut AMD, AFMF ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan frame generation pada game yang tidak memiliki opsi frame generation di dalam settingan gamenya. Fitur ini juga sudah terintegrasi dengan mode AMD Hyper RX. Jadi kita cukup aktifkan mode ini melalui software Adrenalin aja. Setelah mode ini kita aktifkan, fitur AFMF serta berbagai optimalisasi lain akan otomatis aktif tanpa perlu dinyalakan secara manual. Berikut ada juga software Armoury Crate SI atau singkatannya ACSE ya dari Asus. Software ini dapat diakses melalui menu Quick Settings. Melalui Quick Settings atau Game Bar ini kita bisa atur beberapa pengaturan seperti resolusi dan refresh rate layar, menampilkan monitoring overlay, mengaktifkan fitur AMD RSR, mengaktifkan FPS limiter dan lain-lain. Kemudian kalau dalam software pengaturannya tuh tentunya lebih lengkap lagi. Kita bisa atur lighting RGB, kalibrasi controller, pengaturan fungsi tombol controller, dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa atur mode performa melalui software yang satu ini. Opsinya itu adalah Windows, Silent 13 Watt, Performance 17 Watt. Ini adalah mode defaultnya ya. Lalu turbo juga ada, 35 Watt saat nyolok ke charger dan 25 Watt saat dalam mode baterai. Dan ada manual. Di mode ini kita bisa atur sendiri kurva kecepatan kipas dan power limit prosesornya. Untuk mode manual ini hanya dapat diakses kalau kita udah nyolok pakai charger ya. Nah, selain melalui software, mode performa dapat diakses dengan cepat menggunakan menu Quick Settings dari tombol Xbox atau ACSE tadi. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Langsung aja kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 Stability Test selama setengah jam. Pertama kita tes saat terhubung ke charger dulu. Untuk mode manual kita set semua power di maksimal dengan kipas di maksimal juga. Di mode manual skornya mencapai 15.081 poin, sedangkan di mode turbo itu ada di 13.507 poin. Mode performance kita dapat 10.862 poin dan di mode silent ada di 9.245 poin. Untuk suara yang bisa dipertahankan di mode manual ada di kisaran 13.700 sampai 13.800-an poin, mode turbo di 12.000 sampai 13.000-an poin, di mode performance 9.500 sampai 9.600 poin, dan di mode silent di kisaran 7.600-an poin. Nah, kita juga ngetes saat tidak nyolok ke charger ya. Di mode turbo skor maksimal di 13.004 poin, di mode performance di 10.428 poin, dan di mode silent 9.216 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode turbo di kisaran 11.900-an poin, di mode performance 9.216
9.500-an poin dan di mode silent 7.600-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu sip itu sempat spike di awal ke 92 derajat Celcius tapi langsung turun dan bertahan di batas yang sangat aman di kisaran 78 sampai 80 derajat Celcius dengan spike di tiap awal run hanya ke 84 derajat Celcius saja. Oke, langsung kita lihat di 3D Mark Time Spy grafik skornya ya. Pertama kita cek 3D Mark Fire Strike untuk DirectX 11. Untuk kondisi tercolok ke charger, mode manual di 10.093 poin, mode turbo di 10.090 poin. Untuk mode performance di 9.240 poin dan di mode silent 8.603 poin. Untuk kondisi tidak nyolok ke charger, mode turbo di 9.787 poin, mode performance di 9.317 poin dan di mode silent 8.490 poin. Berikutnya kita lihat 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12 dengan kondisi nyolok ke charger. Di mode manual skor mencapai 3.693 poin, di mode turbo 3.678 poin, di mode performance 3.361 poin dan di mode silent skor ada di 2.912 poin. Sedangkan kalau kondisi tidak tercolok ke charger, mode turbo di 3.594 poin, mode performance 3.387 poin dan untuk mode silent skornya malah terlihat lebih tinggi ya di 3.100 poin. Ini menarik ya karena kalau dibandingkan dengan LIX yang pakai Z1 Extreme terlihat peningkatannya cukup signifikan seperti yang kita bisa lihat dalam grafik yang satu ini. Di mode turbo peningkatan mencapai 14%, di mode performance mencapai 13% dan untuk mode silent ini yang paling signifikan karena peningkatannya mencapai 43%. Jadi memang ya walaupun skor multi-core dari prosesor di Cinebench terlihat sangat mirip tapi kalau dilihat dari integrated graphics ya ini jauh lebih kencang. Oke, selain menggunakan 3D Mark, kita juga akan bandingkan performanya dengan benchmark internal dari game Cyberpunk 2077. Perhatikan bahwa skenario ini berbeda ya dengan skenario yang biasa kita gunakan saat menguji di laptop. Kita tes di setting 1080p low dengan AMD FSR 3.0 performance. Pertama-tama kita tes di mode Windows terlebih dahulu. Saat terhubung ke charger di mode manual rata-rata 76,75 fps, mode turbo 75,84 fps, di mode performance 54,96 fps dan di mode silent 41,29 fps. Nah, kalau nggak nyolok ke charger, mode turbo di 73,91 fps, mode performance 55,03 fps dan di mode silent 40,89 fps. Berikutnya kita coba tes pakai Xbox Full Screen Experience. Nah, kalau nyolok ke charger, mode manual di 77,33 fps, mode turbo 76,26 fps, mode performance di 55,16 fps dan mode silent di 41,19 fps. Lalu kalau nggak nyolok ke charger, mode turbo 73,93 fps, mode performance 55,17 fps dan di mode silent di 41,29 fps. Jadi bisa dilihat ya, untuk performanya bisa sangat konsisten baik saat dicolok ke charger maupun tidak dicolok ke charger. Setelah itu kita juga bisa lihat di grafik ini bahwa performa saat digunakan untuk main Cyberpunk di mode Windows dan mode Xbox Full Screen Experience terlihat sangat mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, setelah menggunakan benchmark internal, kita juga akan tes gaming dengan skenario seperti biasanya ya. Untuk gaming kali ini kita akan uji di Xbox Full Screen Experience dengan dua skenario berbeda. Skenario pertama di mode manual, pengaturan power dan kecepatan kipas maksimal dan kondisi tercolok ke charger. Skenario pertama ini akan dimainkan gamenya di resolusi Full HD. Berikutnya untuk skenario kedua kita pakai mode silent, kondisi tanpa tercolok ke charger. Untuk skenario kedua, gamenya akan kita jalankan di resolusi 720p. Untuk pengaturan grafis lainnya masih sama, nggak ada yang diubah. Skenario pertama digunakan untuk menggambarkan performa maksimum, sementara skenario kedua adalah menggambarkan kondisi saat kita main game di luar nih tanpa charger dan ingin tetap hemat baterai. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, untuk suhu kerjanya dengan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam kita mainkan, suhu CPU terlihat aman di kisaran 79 sampai 80 derajat Celcius aja. Untuk suhu permukaan di bagian depan, titik terpanas di area layar itu ada di bagian bawah yang mencapai 45 derajat Celcius. Untuk area layar lainnya ada di kisaran 40 sampai 43 derajat Celcius. Lalu untuk area grip controller dan tombol-tombolnya itu adem ya, di 27 sampai 32 derajat Celcius saja. Nah, untuk bagian belakang, titik terpanas ada di area tengah atas logo ROG yang mencapai 46 derajat Celcius. Untuk area atas sepanjang lubang pembuangan udara juga terlihat di kisaran 40 derajat Celcius. Untuk area grip yang sering dipegang suhunya itu aman ya, di bawah 31 derajat Celcius. Kalau ada yang nanya di lubang pembuangan udaranya langsung bagaimana? Ya tentunya panas ya, lebih tinggi suhunya. Tapi ya kan kita nggak megang daerah situnya. Dan kalau ada yang nanya di bagian microSD gimana? Nah, ini tidak sepanas di bagian exhaust fan-nya ya. Jadi harusnya aman microSD-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke software lainnya. Kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2025. Nggak apa-apa dong, kita tes ya. 4K 60 untuk YouTube 4K 60 dengan video 2 menit 7 detik. Dengan software only kita selesai dalam waktu 7 menit 53 detik. Kalau kita pakai OpenCL saya dalam waktu 4 menit 12 detik. Untuk 1080p durasi yang sama, software only 1 menit 28 detik dan untuk OpenCL 1 menit 18 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pas melakukan 4K video exporting, suhu CPU dari kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama, durasinya juga sama. Untuk 4K 60 selesai dalam waktu 8 menit 4 detik. Untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 20 detik. Untuk suhu kerja saat melakukan 4K video exporting, CPU dari kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius saja, masih aman. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Kecepatan bacanya ada di 4780 MB per second dan tulis di 4362 MB per second. Ini memang bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kita uji, tapi speed segini harusnya udah cukup banget buat main game di perangkat handheld seperti ini. Mungkin Asus agak menahan ya, nggak dipasang yang kencang-kencang amat supaya tidak ada akumulasi panas yang berlebih di sini ya. Lanjut untuk daya tahan baterai seperti biasa, kita set brightness di 150 nits dan volume di 25%. Refresh rate tetap di kondisi default 120 Hz. Nah, untuk mode performa ini ada di defaultnya ya, itu di mode performance yang ada di tengah-tengah ini ya. Nah, hasilnya saat digunakan untuk local video playback 1080p, baterai baru habis setelah 22 jam 20 menit. Ini awet beneran, awet banget yang satu ini. Sebagai perbandingan, ROG Ally X yang kapasitas baterainya sama di 80 Wh yang sebelumnya, kita uji itu cuma dapat 12 jam doang. Sepertinya ROG Xbox Ally X yang satu ini sudah punya efisiensi daya yang sangat bagus untuk sebuah handheld. Tentunya kita juga bisa tes daya tahan baterai saat digunakan untuk bermain game ya. Berarti sama nih, 150 nits dengan volume di 25%. Untuk game ada dua nih, ada Cyberpunk 2077 untuk mewakili game AAA dan ada Hollow Knight Silksong untuk mewakili game indie yang 2 dimensi. Pertama kita jalankan Cyberpunk dengan setting 1080p low FSR 3.0 di performance ya, settingannya selama 30 menit. Hasilnya baterai berkurang sebanyak 27%. Dengan settingan seperti ini kita bisa main game ini selama hampir 2 jam. Kalau mau lebih hemat ada caranya. Kita set di mode silent, refresh rate 60 Hz, lalu jalankan Cyberpunk lagi tapi sekarang settingnya 720p low FSR di performance. Maksimum frame rate di 30 dan kita nyalakan VSync-nya. Nah, dengan setting seperti ini ya, kita main selama setengah jam, baterainya hanya berkurang 14%. Ya, jadi settingan ini baterai jadi lebih awet. Kita bisa main hingga sekitar 3,5 jam non-stop. Oke, berikutnya kita mainkan game indie yang ringan. Kita tes dengan Hollow Knight Silksong ya, di mode silent. Resolusinya Full HD, refresh rate 60 Hz, dengan VSync kita taruh di on. Hasilnya lebih hemat lagi karena dalam 30 menit baterai itu cuma berkurang sekitar 10% saja. Jadi kalau yang dimainkan adalah game seperti ini, kita bisa main sampai hampir 5 jam. Keren ya. Seru nih. Nah, ya, Asus ROG Xbox Ally X ini sudah masuk masa pre-order dan bisa dipesan. Harganya di Rp14.999.000 dan ini sudah termasuk langganan Game Pass. Jadi kalau beli ROG Xbox Ally X, kalian udah bisa enjoy PC games with Game Pass dengan ratusan game yang bisa dimainkan secara gratis melalui Xbox App. Mulai dari game indie sampai game AAA, yang jadul, yang baru, semuanya ada ya. Nah, udah nggak perlu beli game dulu nih, tinggal langsung main aja jadinya ya. Selain itu kita juga akan mendapatkan garansi Asus Global Warranty selama 2 tahun yang bisa diklaim di berbagai negara di dunia ini ya.
Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari si desain ya, ROG Xbox LX ini punya desain yang tidak biasa untuk sebuah handheld gaming. Kalau dilihat sekilas memang agak unik ya di sini ya, tapi saat digunakan yang satu ini nyaman banget karena memang kontur gripnya yang menyerupai controller, jadi pas banget di genggaman tangan. Berikutnya, layar. Asus mempertahankan layar dengan ukuran 7 inci Full HD. Ini menyebabkan layarnya terlihat punya bezel yang tebal di sini ya. Ini bukan hal yang buruk sebenarnya, mengingat ukuran layar ini membuat perangkatnya jadi punya bobot yang tergolong ringan untuk handheld keluaran 2025. Selain itu, layar yang 7 inci ini juga harusnya memungkinkan daya tahan baterai yang lebih awet. Nah, untuk bicara soal layar ini juga, ini layarnya IPS. Mungkin banyak yang mempertanyakan ya, tapi kalau dipikir-pikir, layar IPS ini harusnya lebih tidak rentan terhadap panas. Dan kemungkinan burn-in-nya itu udah ya hampir nyaris nggak ada sih sebetulnya. Jadi untuk daya tahan jangka panjangnya lebih bagus yang ini sih harusnya. Dan yang terakhir, dalam paket penjualan itu masih belum ada juga nih travel case-nya nih ya. Tapi buat yang pengen travel case, Asus tuh punya ROG Xbox Ally Premium Case yang dijual terpisah. Travel case ini menggunakan material hard case yang tahan air, jadi udah nggak was-was lagi nih kalau mau dibawa bepergian. Nah, dari sisi menariknya, paling menarik dari ROG Xbox Ally X ini sih sebetulnya adalah experience pakainya. Dengan Xbox Full Screen Experience ini beneran terasa menggunakan konsol di dalam genggaman. Navigasi menunya cukup mudah, mau install game juga gampang. Dan karena ini pakai Windows, kita juga mendapatkan kebebasannya Windows. Mau install dari market third party, bisa, nggak ada masalah. Mau install mod buat game favorit, gampang. Lalu performanya, ini memuaskan banget sih di sini ya. Prosesor kencang dengan 8 core 16 thread, jadi bisa multitaskingnya oke banget di sini ya. Integrated graphicsnya juga terasa makin kencang. Ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Z1 Extreme. Dipakai buat gaming AAA jadi lancar banget. Mau buat produktivitas kayak ngetik-ngetik sampai bahkan ngedit video, aman, bisa. RAM-nya udah langsung 24GB LPDDR5X 8000. Jadi meskipun IGB-nya kepake 8GB, masih tersisa 16GB buat sistemnya. Lalu SSD lega banget. Ukurannya juga udah besar yang 2280 ya, jadi gampang buat upgrade. Suhu kerjanya juga adem banget yang satu ini. Layarnya IPS Full HD 120Hz 100% sRGB dan udah support FreeSync. Lalu speakernya ini udah juara banget ya. Bahkan mau main game tanpa headset ini harusnya kalian udah puas banget. Lalu untuk baterainya ini awet. Tombol triggernya udah upgrade juga. Udah pakai impulsive triggers seperti yang ada di controller Xbox. Dan tentunya karena punya 2 konektor USB Type-C, jadi bisa langsung dipasang ke monitor sambil ngecas tanpa perlu adaptor tambahan. Jadi beneran mirip seperti PC desktop biasa, tinggal sambungan keyboard dan mouse langsung bisa dipakai buat kerja. Bahkan kalau mau iseng pakai 2 monitor juga bisa. Kemudian dia udah punya sistem keamanan biometrik, Wi-Fi-nya 6E jadi future proof. Lalu ada bonus Game Pass. Kemudian garansi resmi Asusnya itu bisa diklaim secara global selama 2 tahun penuh. Jadi pertanyaannya, Asus ROG Xbox Ally X ini cocoknya buat siapa? Pertama, jelas buat gamer yang pingin main game PC dimanapun dan kapanpun. Ini praktis karena gampang dibawa-bawa. Nyari perangkat gaming portable yang bisa merangkap buat kerja di rumah, ini udah pakai Windows, jadi fleksibel, tinggal pasang monitor aja. Atau mungkin kalian pengen upgrade dari ROG Ally yang lama ya, cocok banget karena performanya lebih kencang dan baterainya lebih awet atau jauh lebih awet bahkan ya. Kolaborasi dari Asus ROG dan Xbox kali ini memang mampu melahirkan sebuah gaming handheld yang sangat menarik. Bukan hanya desain super ergonomis, tapi juga pengalamannya saat digunakan untuk bermain game itu juga jauh lebih nyaman dibandingkan Ally sebelumnya. Jadi kalau dicari adalah sebuah handheld gaming PC dengan pengalaman Xbox dan kebebasan Windows PC, rasanya Asus ROG Xbox Ally X ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.